Bismillahirrahmanirrahim. Kelas 3, materi pelajaran 3. Meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Dengan subtema bahasan A. Allah Maha Esa. B. Allah Maha Pemberi. Yuka Channel, Divisi Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabar kalian semuanya? Bapak doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat belajar. Amin. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Berjumpa kembali bersama Bapak dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum Bapak lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu, yaitu doa sebelum belajar. Mari sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, di pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar, yaitu pelajaran pertama, tema Nabi Muhammad SAW panutanku, dengan subtema bahasan sikap percaya diri dan sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Dan pelajaran kedua dengan tema senangnya belajar Quran surat An-Nasr, dengan subtema bahasan yaitu membaca kalimat, menghafal, menulis, dan pesan-pesan Quran surat An-Nasr. Baiklah anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Adapun pada pertemuan pada hari ini, kalian akan belajar pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran ketiga dengan tema meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dan Maha Pemberi. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan soleha, setelah kalian menyimak dan memahami materi dalam video pembelajaran ini, yaitu pelajaran 3 dengan tema meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dan Maha Pemberi, maka diharapkan kalian memiliki kemampuan, yaitu pertama, memahami pengertian Asmaul Husna Maha Esa dan Maha Pemberi. Kedua, melafalkan Asmaul Husna Maha Esa dan Maha Pemberi. Dan ketiga, memahami contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Maha Esa dan Maha Pemberi. Dan keempat, mempraktikkan perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Maha Esa dan Maha Pemberi. Baiklah anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, Bapak mulai saja ya penjelasan atau pemaparan materinya. Disimak dan dipahami baik-baik ya anak-anakku sekalian sampai akhir video materi ini tentunya. Bapak yakin kalian pasti bisa, karena kalian adalah anak-anak yang soleh dan soleha dan selalu bersemangat dalam belajar. A. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan soleha, Tuhan kalian, Tuhanku, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Esa. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa artinya satu atau tunggal. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memiliki sekutu dalam menguasai dan mengatur alam semesta ini. Sebagaimana firman-Nya yaitu Huwallahul wahidul qahhar. Artinya, Maha Suci Tuhan. Dia adalah Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Quran Surat Az-Zumar ayat keempat. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah,
Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan yang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak punya sekutu atau sesuatu yang menyamainya, sama dengannya, atau menyerupainya. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam sifat-sifatnya. Tidak ada sesuatu atau zat lain pun yang dapat menyerupai sifat-sifatnya. Tidak ada seorang pun atau yang lainnya yang dapat berbuat sebagaimana yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala adalah zat Maha Pencipta segala sesuatu, yaitu pembuat untuk pertama kalinya segala yang ada. Jadi, Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa dan sendiri dalam hal menciptakan, membuat, mewujudkan, dan membentuk. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, berdiri sendiri, tidak beranak maupun diperanakan. Hal ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam firman-Nya, yaitu dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Secara akal atau logika, adanya alam semesta jagat raya maya pada beserta isinya ini menjadi bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Sebab seandainya ada sekutu bagi Allah, artinya Allah lebih dari satu, maka alam semesta ini mustahil wujud. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Anbiya ayat ke-22, yaitu Lau kana fihi ma alihatun illallahu lapasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Artinya, sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arsy daripada yang mereka sifatkan. Quran surat Al-Anbiya ayat ke-22. Anak-anakku sekalian, bagaimanakah jika seandainya ada dua Tuhan? Jawabannya adalah, maka alam semesta jagat raya maya pada ini tidak akan ada atau wujud. Mengapa anak-anakku sekalian? Sebab jika ada dua Tuhan, maka masing-masing Tuhan akan berbuat sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Oleh karena itu, maka sangat mustahil Allah Subhanahu wa taala itu berbilang atau lebih dari satu. Maha suci Allah dari berbilang, dan Dialah Tuhan yang Maha Esa. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, setelah kalian menyimak dan memahami penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, maka jadilah kalian seorang manusia yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala atau mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perilaku kehidupan ini sampai kematian menemuimu. Lantas, bagaimanakah perilaku kita dalam meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa? Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, beberapa perilaku dalam meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, yaitu antara lain, pertama, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, senantiasa memperbanyak zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak hidup kita. Ketiga, tidak menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Keempat,
tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dan kelima, menjauhkan diri dari perilaku syirik seperti meminta bantuan dukun, meyakini ramalan nasib, memberi sesajen di tempat-tempat tertentu, dan sebagainya. Anak-anakku sekalian, lawan dari sikap tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik janganlah kalian perbuat, sebab itu perbuatan dosa yang sangat besar. Anak-anakku sekalian, orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dinamakan musyrik, sedangkan perbuatannya disebut syirik. Sekali lagi, Bapak tegaskan bahwa perbuatan syirik adalah perbuatan dosa besar. Orang musyrik akan masuk neraka, dan apabila seseorang berbuat syirik, maka amal perbuatannya terhapus lenyap bagai debu tersiram hujan yang lebat. Ingat anak-anakku, perbuatan syirik bisa menghapus semua amal kita selama ini. Oleh karena itu, murnikanlah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semurni-murninya. B. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi. Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Al-Wahhab adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Asmaul Husna. Pemberian Allah Subhanahu wa taala merupakan pemberian yang bebas dari imbalan dan kepentingan. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada makhluknya tanpa pamrih, karena Allah Subhanahu wa taala tak membutuhkan apapun dari makhluknya. Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa memenuhi kebutuhan makhluknya tanpa diminta. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi kepada siapapun yang membutuhkan tanpa mengharap imbalan maupun tujuan. Berbeda dengan kita manusia, ketika memberi sesuatu selalu disertai dengan tujuan duniawi atau ukhrawi, yaitu tujuan agar mendapatkan pujian, meraih persahabatan, agar terhindar dari kecelakaan, atau mendapatkan kehormatan. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala selalu memberi secara berkesinambungan tanpa batas, sedangkan makhluk tidak mungkin memberi secara berkesinambungan. Oleh karena itu, hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang pantas menyandang nama Al-Wahhab, adapun manusia tidak layak dan tidak pantas. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi segala sesuatu yang diminta oleh hambanya, sepanjang manusia itu mau berusaha keras dan berdoa, memohon, meminta sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki pada orang yang mau bekerja dengan tulus dan ikhlas dalam bekerja. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu, kepandaian dan kecerdasan sepanjang manusia itu mau belajar, berusaha dan berdoa memohon apa yang dia inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada orang yang meminta, sebagaimana manusia adalah makhluk yang lemah dan memiliki keterbatasan ilmu serta pengetahuan. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita udara segar setiap hari, menurunkan hujan, sinar matahari, walaupun manusia tidak menyadarinya. Siapakah yang menyediakan air, udara, serta energi? Tanpa diminta, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkannya. Anak-anakku sekalian, Al-Quran menyebutkan lafal Al-Wahhab yang menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi, diantaranya yaitu Quran surat Ali Imran ayat ke-8, yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Artinya, ya Tuhan kami,
janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia. Quran Surat Ali Imran ayat ke-8. Berikutnya Quran Surat Shad ayat ke-9, yaitu Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizul wahhab. Artinya, atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa, maha pemberi? Quran Surat Shad ayat ke-9. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Berikut beberapa perilaku beriman kepada sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab. Di antaranya adalah pertama, bersikap dermawan dan penyantun baik kepada saudara maupun pada orang lain. Kedua, bersikap peduli terhadap sesama. Artinya, mau dan bersedia berbagi dengan orang lain. Ketiga, bersikap tulus dan ikhlas dalam melakukan segala amal ibadah. Keempat, memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh. Kelima, berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Dan keenam, tidak segan-segan menyediakan waktu dan tenaganya jika dibutuhkan orang lain. Baiklah anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Demikian penjelasan dan pemaparan yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu pelajaran ketiga dengan tema meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dan Maha Pemberi. Dengan subtema bahasan A. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, dan B. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi. Bapak mohon maaf jika pemaparan materi dalam video ini kurang berkenan, baik dari segi penyampaian atau penyajian. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, sebelum Bapak akhiri, untuk lebih memahami materi pada video pembelajaran pada hari ini, silahkan kalian kerjakan tugas-tugasnya ya. Adapun tugas-tugas tersebut, kalian lihat di PDF-nya ya. Pada PDF tersebut, Bapak jelaskan tata cara pengerjaan tugas, soal-soal yang harus dikerjakan, contoh lembar jawaban, dan teknis atau cara penyerahan tugas tersebut. Dilihat baik-baik dan dicermati serta dipahami ya anak-anakku sekalian apa-apa yang ada pada PDF tersebut, agar kalian benar dalam mengerjakan dan menjawab soal-soal tugas tersebut. Sekali lagi, cermati dan pahami apa-apa yang terdapat pada PDF tersebut ya anak-anakku sekalian, dan kerjakan soal tugas tersebut dengan sebaik-baiknya ya anak-anakku sekalian. Selamat mengerjakan tugasnya ya anak-anakku sekalian. Bapak yakin kalian pasti bisa. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya anak-anakku sekalian. Tetaplah semangat ya anak-anakku sekalian. Bapak akhiri dengan doa penutup majelis, yaitu Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.